Dari Senin sampai Minggu Tuhan menyertai kita. Kita nyanyikan ya lagu ini, lagu yang udah lama banget. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu Ku tetap milikmu, Minggu terus memujimu. Sekali lagi dari awal. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu Ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap deru jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap deru jantungku Yesus segalanya. Kita nyanyi lagi ya dari awal ya. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu Ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap deru jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap deru jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap deru jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap deru jantungku Yesus segalanya. Wah, puji Tuhan, karena dari Senin sampai Minggu Tuhan menyertai. Dari Senin sampai Minggu kita juga harus memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau buka ibadah sekolah minggu kita di dalam doa. Semuanya boleh duduk dan tenangkan lagi dirinya. Yuk kita ambil sikap doa sambil menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Ini jadi doa kita karena Tuhan sudah menyertai kita sampai kita hari ini boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus,
Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan buka acara kita ini, acara ibadah sekolah minggu dengan khotbah dan doa. Adik-adik di rumah, mari duduk dengan rapi, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami, dan Roh Kudus yang meneguhkan dan menghibur kami di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau masih memberikan napas kehidupan dan kesehatan bagi kami semua, anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu dan hamba-Mu. Kami bersyukur atas anugerah dan pemberian Tuhan. Bapa yang baik, kami akan beribadah dan memulai ibadah kami secara recording. Biarlah anak-anak yang mengikuti ibadah bersukacita ya Bapa. Urapi mereka dengan penuh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka bisa menghayati ibadah ini dan bisa mereka bertumbuh dewasa nanti dalam firman dan kebenaran Tuhan. Urapi kami, para pelayan-Mu, hamba-Mu dan guru-guru sekolah minggu yang akan melaksanakan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Ya Bapa, berkatilah ibadah kami ini supaya menjadi yang harum dan kesukaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, membuka pertengahan dan sampai menutup ibadah ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa dan perbuatan kami Bapa, hingga kami layak menerima berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hari ini, esok, hingga sampai selama-lamanya. Amin. Ayo adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri lagi. Kita mau menjadi laskar Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, laskar Kristus. Ayo semuanya bangkit berdiri. Siap-siap.
Ada yang masih ingat nggak lagu ini? Lagu Berlayar dengan Yesus, Ombak Pun Teduh. Masih ingat ya? Dulu ini sering banget dinyanyiin. Yuk kita nyanyi lagi yuk. Yang tahu suaranya harus kencang semuanya menyanyikan lagu ini ya. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Sekali lagi berlayar dengan Yesus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Sekarang dayung, 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 dayung terus berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Udah ingat lagunya? Udah ya, gampang kok lagunya buat yang belum tahu. Jadi sekarang kita semuanya nyanyi sekali lagi lagunya Berlayar dengan Yesus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Dayung, 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 dayung terus berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Dayung lagi, dayung. Dayung, 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 dayung terus berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Wah, kita sudah memuji nama Tuhan dengan semangat. Jadi nggak ada lagi kan yang ngantuk kan? Karena udah nyanyi, udah bergerak. Jadi nggak ada lagi yang ngantuk karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh kembali duduk. Yuk kita sambung firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyiin sekali lagi dari awal. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Salam adik-adik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi dan khusus mendengarkan firman kebenaran yang akan Abang Pendeta sampaikan untuk adik-adik sekalian. Duduk yang rapi ya. Nah, kita berdoa dulu supaya kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Kau urapi adik-adik kami, anak-anak kami semua yang mendengarkan firman Tuhan di rumah mereka masing-masing. Berkati hamba-Mu Bapa yang menyampaikan firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini berkuasa di tengah adik-adik kami Sekolah Minggu Bekasi. Kami serahkan Tuhan, adik-adik kami ini bertumbuh dalam firman Tuhan dengan urapan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hari ini hingga sampai selama-lamanya. Dengarkan doa dan permohonan kami. Amin. Ya, mari kita buka firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Abang pendeta bacakan ya. Duduk yang rapi adik-adik kami ya, dengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang baik-baik, anak sekolah minggu Bekasi yang abang sayangi, kita dengarkan firman Tuhan. Abang bacakan firman Tuhan ini dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50 dengan tema berani menghadapi tantangan. Tema kita berani menghadapi tantangan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 40 ini dan sampai 50, temanya di Alkitab perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya yang orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memunggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu
dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Salam. Ya, anak-anak kami, ada tujuan dari pembelajaran firman Tuhan hari ini untuk anak-anak sekolah minggu. Adik-adik sekalian ya. Yang pertama, anak sekolah minggu itu harus dapat menceritakan kembali arti tema ini dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50, yaitu berani menghadapi tantangan. Ceritakan kepada saudara-saudaramu, kawan-kawanmu, ya, supaya semua kita anak-anak Tuhan, adik-adik sekolah minggu berani menghadapi tantangan. Yang kedua, anak sekolah minggu harus menceritakan pengalamannya berani menghadapi tantangan di sekolah atau di rumah. Ada tantanganmu harus berani. Seperti Daud, dia tidak bawa apa-apa, ya, dia hanya bawa umban dan kemudian bawa batu. Itulah yang dipakainya senjatanya untuk membunuh Goliat yang besar, raksasa. Nah, tetapi yang membunuh itu sebenarnya Tuhan yang bekerja. Ya. Nah, itu harus kamu ceritakan pengalamanmu. Kamu harus seperti Goliat. Berani, jangan takut kalau berpihak kepada kebenaran. Nah, yang ketiga, anak sekolah minggu dapat menyatakan tekad berani menghadapi tantangan, menyebutkan alasan anak-anak bertindak berani. Nah, jadi kalau adik-adik sekalian sudah takut, maka hasilnya nol, gagal. Tapi kalau sudah berani, maka hasilnya berhasil. Lihat itu Daud dalam perikop khotbah ini. Dia itu orang yang kecil, parasnya kemerah-merahan dan wajahnya elok, masih remaja. Tetapi dia dikasihi Tuhan, dia diberkati Tuhan. Di waktu orang Israel berperang dengan orang Filistin bawa pasukan yang hebat. Wah, ada kuda perangnya dulu, kuda perang. Ada termasuk pedang yang besar-besar. Nah, senjata yang kuat. Nah, pakai perisai lagi mereka tutup wajah dan pakai lapis tubuhnya ini dengan besi. Nah, mereka mau berperang melawan bangsa Allah, yaitu Bani Israel. Orang Israel gak ada senjatanya. Senjatanya siapa? Allah, Tuhan. Jadi Tuhan yang berperang melawan musuh-musuhnya. Pada saat pertemuan mau berperang, ya, Daud yang kecil belia, yang merah kemerahan wajahnya, elok rupanya, datang melawan orang Filistin. Nah, ini hebatnya. Jadi prajurit orang Filistin ini besar, perkasa, tinggi. Wah, macam raksasa. Pernah lihat raksasa? Enggak pernah ya. Tapi di film-film karton pasti pernah lihat raksasa besar. Wah, ngeri ya. Pedangnya sangat berat kali. Wah, ratusan orang bisa ditebasnya gini. Diputus kepalanya dengan pedangnya segini besar. Namanya raksasa. Nah, datang yang kecil, yang belia, menantang yang raksasa besar itu. Wah, kan gak masuk akal. Apa kata Goliat? Anjingkah aku hingga kau datang, ya, membawa tongkatmu melawan aku, katanya begitu. Nanti kau kubunuh dan tubuhmu akan kuberikan kepada burung-burung udara, katanya. Nah itu, Goliat itu merasa sepele. Dia merasa sudah kuat,
sudah perkasa, ada pedang lagi, ada perisai di tubuhnya, besi semua, ada prajurit banyak kiri kanan, ada pasukan berkuda. Orang Israel hanya bawa batu. Nah, itu hebatnya. Nah, apa kata Daud? Nah, ini hebatnya Daud. Tuhankulah nanti yang berperang melawanmu. Kau akan mati dan kepalamu akan kupenggal, dan akan ku berikan kepada binatang-binatang, dan seluruh pasukanmu akan terbunuh, dan mayatnya akan diberikan kepada binatang-binatang liar. Nah, itulah. Jadi senjata Daud apa? Nah, ini kita buka. Senjata Daud sudah dipersiapkannya. Nah, apa itu senjata Daud? Sangat simpel sekali. Adik-adik kami yang kami kasihi ya, dia punya senjata umban, yaitu tempat batu. Nah, kemudian dia mengambil batu paling dasar sungai. Kalau di sungai kita bermain-main, di dasar sungai itu ada batu licin-licin, kecil-kecil. Nah, itu diambilnya. Nah, dimasukkannya ke dalam tempat itu ya. Nah, dimasukkannya ke dalam tempat umbannya itu. Kemudian dia datang dan melemparkannya. Nah, melemparkannya ibarat ketapel. Gini ketapel. Syuk pokoknya. Nah, langsung kena ke dahi si Goliat. Masuk batunya ke dalam dahinya ini, langsung jatuh. Nah, kan gak masuk akal kan? Langsung jatuh dan mati. Langsung dipenggal kepalanya oleh pedang punya Goliat itu, oleh Daud. Daud bisa berperang karena apa? Menang karena Tuhan yang berperang, menemani, menyertai bangsa Israel. Jadi Daud tidak pernah takut walaupun badannya kecil. Ya, walaupun dia orang yang masih muda, dia tidak pernah takut melawan yang besar-besar, yang gede-gede, apalagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Itu orang-orang kafir, penyembah berhala. Daud tidak takut karena Daud telah disertai Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi raja di tengah-tengah bangsanya di Israel. Jadi adik-adik kami sekalian ya, supaya kamu bisa berani seperti tema ini dan tujuan dari firman Tuhan ini, kamu harus punya tekad kuat. Jangan takut. Ada Tuhan di sampingmu. Kalau kamu di sekolah, kalau orang-orang melecehkanmu di sekolah, jangan takut. Berdoa kepada Tuhan. Minta kekuatan. Belajar supaya diasah pikiran kita ini. Maka nanti kamu akan berhasil dari kawan-kawanmu yang sok itu, yang sok pintar, yang sok kaya, yang sok jago, yang sok hebat. Nanti kamu akan berhasil. Ya, hanya percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberkatimu. Jangan kamu takut tentang apapun juga. Ya, di sekolah belajar jangan takut, andalkan Tuhan Yesus. Ya, di waktu kamu mau mencari sesuatu untuk kamu beli, gak ada uangmu, andalkan Tuhan Yesus. Pasti Tuhan cukupkan nanti. Gak usah takut, karena Tuhan yang melawat anak-anak, Tuhan yang menyertai anak-anak kami, anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Ya, pertama kamu harus takut akan Tuhan. Seperti Daud ini takut akan Tuhan, dia bisa mengalahkan orang Filistin dengan umban dan batu.
ayat 50 itu saya bacakan lagi, Amang Pendeta bacakan. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Amin. Nah, untuk itu yakinlah anak-anak kami semua, adik-adik, yakinlah ya. Jangan kamu menangis di saat kamu sedih. Jangan berpengharapan sama Tuhan saja. Nah, kalau kamu butuh sesuatu, uang sekolahmu, beli sesuatu misalnya untuk paket enggak ada, iya, berpengharapan sama Tuhan, bawa dalam doa. Pasti nanti Tuhan akan berikan. Ya, kalau ada orang mengganggumu di sekolah, kamu berdoa sama Tuhan supaya orang itu bisa bertobat, nanti Tuhan yang mendidiknya, yang membuka hatinya. Nah, dengan syarat seperti Daud ini ya. Daud ini orangnya beriman, percaya kepada Allah, takut kepada Tuhan, dan dia yakin Tuhan akan memenangkannya. Ya, harus ada keyakinan iman. Semua tergantung iman kita kepada Allah. Jadi Tuhan menyertai anak-anak kami, menyertai anak sekolah minggu. Di dalam sekolahnya harus berani berjuang, pakai Tuhan, panggil Allah supaya dia bekerja membuat kamu sukses. Ya, di dalam kamu bergaul juga jangan sombong seperti Goliat, jangan sudah merasa hebat seperti Goliat. Rendahkan dirimu di depan Tuhan. Ya, semakin kamu diberkati Tuhan, orang tuamu ada hebatnya atau kekayaannya, sukses orang tuamu berhasil, kamu semakin merendah. Jangan semakin meninggi ya, supaya Tuhan memberkatimu. Sukses kamu sekolahmu nanti berkati Tuhan. Dan ingat, andalkan Tuhan, maka jangan takut tentang apapun juga. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Kristus Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami pada hari ini. Anak-anak kami semua dengan baik duduk rapi dan secara kusuk mendengarkan firman kebenaran yang sampaikan hamba-Mu. Biarlah anak-anak kami ini menjadi anak-anak seperti Daud. Daud yang beriman, percaya kepada Allah, mengandalkan Allah, tidak mengandalkan pikirannya, tidak mengandalkan pedang, tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kekayaan, tetapi hanya mengandalkan Tuhan. Karena Allah kami akan berperang melawan musuh kami. Demikian juga Daud mengandalkan Tuhan, mengalahkan Goliat hanya dengan umban dan batu atau dengan ketapel. Seketika itu yang sombong itu, yang besar itu, yang hebat pakaian tentaranya dan senjatanya, yaitu Goliat yang besar, jatuh dan mati, karena Tuhanlah yang membunuhnya dengan kesombongannya. Batu yang diambil dari dalam sungai tadi mengena ke dahi Goliat dan dia langsung mati. Dan pada saat itu pedangnya diambil oleh Daud dan kepalanya diputus oleh Daud. Dan itulah kemenangan bangsa Israel. Semua orang-orang yang merasa hebat itu, sombong itu, yang merasa kuat itu dikalahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan menyertai orang yang beriman. Terima kasih Bapak, berkati anak kami semua ini. Jangan takut, ada Tuhan di sampingnya, ada Tuhan yang menjaganya, ada Tuhan yang melepaskannya. Tentang apapun juga, sekolahnya jangan takut. Dia harus beriman, berdoa, dan belajar supaya sukses. Tentang orang tuanya, supaya diberkati pekerjaannya, dia juga harus berdoa, mendoakan orang tuanya supaya Tuhan berkenan memberkati pekerjaan orang tuanya. Tentang pergaulannya, dia harus rendah hati, jangan sombong seperti Goliat. Ajarkan anak kami semua rendah hati walaupun ada sama orang tuanya. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak kami semuanya, anak-anak sekolah minggu GKP Bekasi ini. Berikan kesehatan bagi mereka, panjang umurnya, sehat selalu, jauh dari penyakit virus corona, jauh dari mara bahaya dan celaka.
Tuhanlah menyertai mereka di dalam pertumbuhan mereka, di dalam sekolah mereka, hingga mereka dewasa di dalam firman Tuhan dan di dalam kebenaran. Berkati semuanya guru-guru sekolah minggu GKP Bekasi ini. Ya Bapa, Engkau berikan kesuksesan, Engkau berikan roh hikmat, berhikmat mereka Tuhan membina anak-anak kami ini supaya bertumbuh di dalam iman. Sukses mereka dalam kuliah dan pekerjaan untuk mereka pakai di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Jagai mereka Tuhan, beri kesehatan, panjang umur, lindungi, jauhkan dari celaka dan mara bahaya. Tuhanlah yang menyertai guru-guru sekolah minggu kami semuanya. Dan berkati jemaat-Mu Bapa, Engkaulah selalu menjaga dan melindungi mereka dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami tahu Tuhan itu baik. Tuhan akan berikan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan perbuatan kami, biar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya tentang apa? Tentang Daud melawan Goliat, dan Tuhan yang memimpin Daud untuk mengalahkan Goliat. Yuk kita nyanyiin lagu ini yuk. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. persembahan kita. Nanti persembahannya
boleh dititipkan lewat orang tua, mama papa, atau juga bisa lewat barcode yang ada di layar adik-adik. Oke, bisa minta tolong sama mama papanya untuk scan QR-nya. Tapi sebelum mengumpulkan persembahan, kita dengar dulu nih nats persembahan kita hari ini. Diambil dari Roma 12 ayat 1. Kakak bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Sekarang semuanya kita doakan persembahan kita sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan, terimalah persembahanku. Amin. Yuk kita nyanyiin Bapakku Baik. Anak-anak kami semua, mari kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu tengah gerejamu di seluruh dunia ini, untuk dipakai oleh anak-anak sekolah minggu GKP Bekasi untuk kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai adik-adik kami guru sekolah minggu juga dan seluruhnya yang ikut ibadah pada hari ini, esok hingga sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik kami semua, sehat selalu dan panjang umurnya diberkati oleh Tuhan. Amin.